bingung karena di Jakarta beliau mendengar orang Jakarta sedikit-sedikit memanggil orang dengan sebutan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau kemana Ustaz? Dari mana Ustaz? Apa kabar Ustaz? Lalu Syekhul Azhar matur bilang pada Kiai Ma'ruf, Kiai Indonesia yakni kathir minal asatidzah aywa. Indonesia profesornya banyak ya Kiai. Cari Kiai Ma'ruf belum tahu dia. Kalau Ustadz di sini itu bukan profesor, di sini itu satpam itu, dikopiai putih jadi apa? Ustadz itu. Nah, Bapak Ibu, orang yang pantas diberi gelar ulama itu ternyata dalam Al-Quran adalah ketika yang bersangkutan memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Apa sifat itu? Khasyatullah, takut kepada Allah. Kenapa beliau memiliki takut kepada Allah? Ya karena sudah ngerti. Begitu baca, begitu mempelajari, kok ini loh. Wah berarti aku kudu hati-hati. Makanya orang yang punya sifat khasyatullah biasanya cirinya warok. Biasanya cirinya tawadhu, rendah hati. Biasanya cirinya zuhud. Ini udah. Kalau bahasa orang sekarang saling berkelindan, saling berhubungan. Wah ini yang mahal nih, ulama ini yang betul-betul dalam ayat ini pun jarang. Saya sering cerita, ada ulama yang punya khasyatullah yang saya kagumi itu namanya Syekh Abdul Fadl As-Senori, Mbah Fadl Senori. Mbah Fadl Senori sana menulis kitab Al-Qawaidul Lummah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, menulis tentang wali 10. Nama kitabnya Ahlal Musamarah, Mbah Fadl. Mbah Fadl itu ya sama seperti Mbah Iskandar ini, tidak pernah mungkin di Arab, tapi Masya Allah alimnya luar biasa, ngarang kitabnya luar biasa, bahasa Arabnya balir, sangat sastrawi. Dan Mbah Fadl itu muridnya mungkin tidak sebanyak umumnya pondok-pondok lain. Kalau pondok-pondok lain ukurannya berapa santrinya? 1.500. Mbah Fadl itu santri ini 40. Kurang sedikit, nanti naik lagi 40. Enggak banyak. Tapi santrinya jadi kiai hebat. Mbah Fadl Senori kiai, tapi dagang Gus. Dagang onderdil, TV, radio di samping pondoknya. Mucal ngaji niku, mulang ngaji pada subuh sampai jam 7, jam 8 buka toko. Nanti ada orang datang, Mbak pada tumbas ini, layani. Mbah Fadl biasanya kalau sehari itu sudah dapat uang untuk kebutuhan hari itu, maka walaupun belum sore tutup tokonya. Misalnya kebutuhan beliau sehari niku misalnya 500.000. Niki misalnya. Kok sudah dapat 500.000, tutup tokonya Mbak Fadl. Jam 10 pagi kok wis oleh duit 500.000. Tak tutup. Lho kok tutup, Mbak? Alhamdulillah dino iki aku wis cukup. Tutup. Makanya Mbah Fadl itu, saya kalau ingat beliau pun kalau izin Gus Hasan, saya tidak mau semalam ceramah 2-3 tempat, tidak mau, izin lah kalau Mbah Fadl. Ada kiai-kiai kota itu semalam itu 3 tempat, ternyata mobilnya kredit, kejar setahun. Mbah Fadl betul buruk. Ya, kebutuhan saya cukup. Mbah Fadl ini sampai wafat boten haji atau tidak pergi haji, belum pernah sama sekali sampai wafat. Loh, kok begitu Pak? Ya uangnya tidak ada. Ada yang tanya, lah kiai besar itu alim apa tidak ada alumninya, santrinya, pejabat gitu ngajak haji? Kalau bahasa sekarang jadi apa? TP apa namanya? TPHD.
atau ya diajaklah oleh pejabat-pejabat politisi, ya banyak. Pengusaha ngajak Mbak Fadl haji banyak, tapi beliau betul kurun, betul kerso. Kalau beliau diajak haji, sopan jawabnya. Orang wis, suwun, matur suwun, terima kasih. Pokoknya aku di duit dewe tak haji. Pertanyaannya kapan mau punya uang buat haji? Uang kalau dagang sudah cukup sehari untuk makan sehari tutup. Nah, pulau muskil nih, saat guru saya, murid beliau itu cerita. Loh kok ada orang diajak haji nggak mau? Setahu saya orang kota jadi tahu. Di kota itu Pak, orang itu jangankan kok diajak haji, dia daftar haji, antriannya masih 10 tahun, pengen cepat niku, kusak kasak kusuk, niku ten kota kata, ten Banyuwangi wonten mboten ngoten. Kata sama ini, itu sudah jelas daftar, apalagi yang belum, gua aku dijak. Kalau nggak haji umroh, setahu saya banyak. Loh kok sekarang masih ada orang yang nggak Fadl? Jawabannya saya temukan pada saat saya ngaji kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibinnya Imam Nawawi ini. Pas kula ngaos kitab Mahali lah, terkenalin Mahali ini. Terkenalin apa? Mahali terkenalin. Kula ngaji kitab niku pas sampai bab hibah nopo semacam itu, kayak lupa persisnya. Kalimatnya begini: jika ada seorang anak diajak pergi haji oleh bapaknya, maka anak tersebut boleh menolak. Iki sing ngejak haji bapak sing dijak anake. Niku anake niku angsal nolak. Matur suwun Pak, boten usah. Bapak pun saya kalih kula pun disekolahake, kula pun dipondhokake, pun cekap Pak, cekap. Apa alasannya? Ternyata alasannya kata Imam An-Nawawi, li'annahu kabirul minnah. Karena diajak haji, walaupun itu yang ngajak orang tua, gede resiko diundang-undang, diungkit-ungkit bapaknya. Iku sing ngejak bapaknya. Lah piye meneh yang ngajak bukan bapaknya, apalagi yang ngajak orang lain. Bayang. Saya batin, masya Allah, nek kiai ngaji dinggo, ngaji dipakai. Rupanya ini kata saya, Mbak Fadl kenapa tidak mau diajak haji? Khawatir diungkit Pak. Nah, sekarang betul Pak, banyak orang haji diungkit. Ternyata haji tim sukses, umroh tim sukses Pak Nana. Ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Ada satu kabupaten di Jawa Timur, bupati ini ditangkap korupsi sekian puluh M lah. Begitu masuk penjara, ditilii, ditengok sama putranya kiai besar di situ, ditangleti dia mbak bupati ini. Pak Bupati ya apa sampean iki? Bupati niku anggaran pun kathah. Kok sampean masih khilaf seperti ini? Kok iso-isone sampean korupsi? Gimana lagi Gus? Jujur aja ini ya. Itu uang yang banyak itu sebenarnya untuk pergi umroh tim sukses sekabupaten. Hati-hati sampai sing tahu dilungakno umroh. Sing tahu dilungakno haji. Nah, ono ngaten iki, kalau memang masih mau yang seperti ini, tidak pantas sama sekali disebut dengan sebutan ulama. Hanya orang yang memiliki kebersihan hati yang pantas disebut apa? Ulama. Itulah ulama. Makanya orang yang bersih hatinya, sudah ngajar di madrasah, robbaniyin, ngajar di pesantren, hatinya resik. Wah lengkap nih Pak. Lengkap keulamaannya, lengkap kewaliannya. Biasanya orang kalau sudah hatinya bersih, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelebihan-kelebihan banyak. Salah satunya beliau dikasih ilmu firasah.
Inilah makna daripada satu hadis yang walaupun sering dipertanyakan tingkat kesahihannya oleh sebagian orang, tapi saya percaya dari sisi makna hadis ini benar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah kalian akan firasah, ketajaman firasah yang dimiliki oleh kekasih Allah, ulama yang sudah sampai gelar mukmin. Kenapa?